kebanyakan yang di luar-luar sana kan mengatakan Iya. yang warna biru ini hasil budidaya. Ini semua hasil budidaya, Mas. Berbeda-beda warna kan. Loh, Kalau mau warna biru gampang, Mas. Kita tinggal sortir aja, Bang. Warna biru-biru kita kumpulkan, kita video. Loh, inilah hasil budidaya. Mudah banget, Iya, Mas, untuk membohongi orang. Tapi kita nah. enggak. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Bibit Lobster. Hari ini atau tempatnya pagi hari ini kita berada di kolam atau di farms PT PA Sampurna. Nah, untuk kegiatan pagi hari ini kita akan review atau tanya-tanya tentang lobster air tawar dan cara pembudidayaan lobster air tawar. Juga nanti kita akan tanya-tanya tentang bagaimana sih agar lobster air tawar itu tidak gampang mati. Oke, kita tanyakan dulu langsung kepada Pak Kepala Farm kita. Selamat pagi, Bapak. Oke, selamat pagi, Mas. Kegiatannya apa ini, Pak? Lagi bersihin sisa pakan, Mas. Lagi bersihin sisa makan. Iya, sisa pakan kemarin yang termakan. Ditakutkan nanti terkena jamur. Oh, ya ini kadang kan banyak pertanyaan di luar sana. Gimana sih Pak untuk merawat lobster air tawar itu agar tidak mudah mati, tidak mudah terkena penyakit, dan tidak mudah stres lah. Ada tips-tipsnya atau cara untuk menanggulanginya? Sebenarnya sih mudah, Mas. Iya, Semua budidaya air itu kembali ke airnya. kembali ke airnya, Pak. Iya, kita harus telaten gitu dan ya. jeli menangani air. Baik kebersihan, TDS, pH, ataupun suhu air tersebut. Iya, iya. Kalau kondisi air dan TDS, pH, DO, atau suhunya itu stabil dan standar untuk budidaya, otomatis Iya. ikan atau lobster di dalamnya itu kan sehat. Oh, Kan tidak ada masalah soalnya. Iya, 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 iya. Mungkin dari Pak Yudi sendiri ada teknis apa? Teknik khusus lah untuk pembudidaya lobster air tawar sendiri. Sebenarnya sih tidak ada yang khusus, Mas, Ya, untuk pengelolaan airnya itu. iya. Karena di sini semua budidaya air kan menerapkan sistem probiotik atau penanaman bakteri baik untuk penguraian sisa amonia dan sisa makanan tersebut. Seperti itu Pak ya. Iya, karena amonia itu bahaya banget untuk kelangsungan hidup ikan atau lobster. Iya, iya, iya. Kalau terjadi proses nitrifikasi, otomatis amonia itu akan kembali ke nitrat, dan nitrat itu akan dinitrifikasi ke namanya NO2 atau gas. Oh gitu. Ini Pak Yudi. Ini kan tadi banyak di luar sana yang mengatakan itu kalau lobster air tawar itu kalau dikirim ke luar pulau, waktu dikirim ke tempat orang itu ke banyak mortalitasnya atau kematiannya. Nah itu disebabkan karena faktor apa ini? Kemungkinan dari ekspedisi, Ya dari ekspedisi atau juga dikembalikan keuangan dari packing, dan juga estimasi perjalanan. Ekspedisi itu bisa dari penanganan dan juga perjalanan, Mas, waktu perjalanan. Karena sistem packing dengan menggunakan es batu, itu kan dibius atau sistem ice egg, dia akan terbius itu sekitar 2 kali 24 jam. Lebih dari itu, es mencair sehingga lobster terbangun bergerak. Otomatis suhu dan oksigen di dalam styrofoam itu berubah dan menyebabkan kematian. Gitu. Jadi untuk tingkat mortalitasnya atau kematiannya tergantung dari packingnya sendiri, dari ekspedisinya juga, dan juga waktu pengiriman. Ya, masuk logika lah, Mas. Iya, iya, bisa diprediksikan. Ada yang tanyakan lagi, Mas? Nah, mungkin dari beberapa kolam di sini mungkin ada lobster yang sudah bertelur, Mas. Bisa ditunjukkan? Ada, Mas. Sebenarnya ini juga sudah bertelur. Ukuran 3 in. Kalau yang sudah bertelur itu ada di sana, itu ukuran 7 in ke atas, yang besar-besar banget. Itu yang saya seleksi kemarin. Mau lihat, Mas? Oh, monggo, Mas. Kita lihat. Teman-teman kita lihat, katanya ada lobster yang ukuran jumbo yang sudah bertelur. Oke, kita lihat, Mas. Maaf, kotor, Mas, ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, kita lihat, ini emang disendirikan atau gimana, Mas? Iya, Mas, saya sendirikan dulu untuk karantina sementara, Mas. Tinggal kita cari tempat untuk penetasannya nanti. Tuh. Nah,
kan. Telur kan, Wow. Telurnya sehat-sehat. sehat mas, bagus. Cuma yang digendong kapasitasnya sedikit, tapi nggak apa-apa. Kualitasnya bagus. Maaf, hampir saja telur. Pemegangannya harus hati-hati mas. Sebenarnya nggak boleh dipegang tangan mas. Nggak Harus boleh, pakai Mas? jaring ya. Oh, Karena dia bergerak, ceret, pet, muncrat, rontok. iya, 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 iya. Nah, ini mungkin dari Pak Yuti sendiri, untuk lobster air tawar sendiri itu biar bisa jadi kayak katanya di luar sana kan Hmm. lobster air tawar itu tidak bisa jadi warna biru-biru kayak Oh gitu. alah. Dan dibandingkan dengan lobster hasil budidaya. Nah, itu menurut Pak Yuti sendiri bagaimana? Itu tidak benar mas. Itu tergantung asupan sinar matahari yang dia dapat sih mas. Untuk kolam indoor dan kolam outdoor. Kolam outdoor Iya, itu cenderung coklat, hijau iya. tua, atau Oh, seperti kehitam-hitaman. itu. Karena asupan cahaya matahari yang dia dapat itu berlebih. Sedangkan untuk Ah, kolam indoor yang dengan asupan sinar matahari rendah, ya. itu pigmen warna birunya akan cenderung Hmm, pekat. itu Mas ya. Iya, bisa kita cari Hmm. mas di kolam indoor ini. Pasti Oh sudah ya, ada yang monggo. molting dan sudah Nah, berwarna yuk biru. teman-teman, Coba kita kita cari mas. Pasti semakin ada kok. penasaran. Oke, yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya yang lebih menarik lagi dan pastinya edukasi tentang lobster air tawar. Oke, kita lihat Pak Kepala Farm kita lagi Mas, kita cari. Pasti cari. ada. Pasti ada kok, Mas. Ya, karena dia bersembunyi teman di bawah shelter ini. Oh, bentar, bentar. Banyak, Mas, soalnya. Nah, untuk ukuran segini berapa bulan, Mas? Ini sekitar usia 5 bulanan, Mas. 5 bulan, Mas ya. Ya, bentar. Ini ada hijau gelap. Oke, bentar, bentar, Mas. Nah, Karena jumlahnya banyak, Mas. Banyak shelternya. Untuk mengurangi tingkat stres, Mas. Jadi kalau siang hari diusahakan dia sembunyi. oh, jadi si lobster sendiri dia lebih aktif ke malam hari, Mas ya? Iya, Mas. Kalau dia sembunyi pada siang hari ini bagus, Mas, untuk menekan tingkat stres dia. Kalau dia keluyuran Gitu. atau di luar shelter pada siang hari, bisa dipastikan lobster tersebut itu bermasalah. Iya. Ngelirek, boleh. Iya. Karena lobsternya sendiri dia bersembunyi di bawah shelter gitu. Kalau ini baru, Mas. Ini baru saya pindah kemarin dari kolam outdoor. Oh, baru dipindah ini, Mas ya? Iya, Mas. Kan kita sortir ukuran, loh, Mas. Iya, Ini iya. ukuran 3 in, 4 in. Oh, ini ukuran 3 sampai 4 in. Iya, Mas. Kita sortir ukuran untuk mengurangi tingkat mortalitas, Mas. Karena dia kan kanibal. Oh, si Jadi, lobster itu kanibal, Mas ya? iya, kalau besar itu cenderung dia pasti makan yang kecil. Kalau dia kekurangan protein atau pas tingkat birahinya tinggi, Iya, nafsu iya, makan iya. yang berlebih, itu sangat berbahaya untuk lobster-lobster ukuran di bawahnya, Mas. Iya, iya, iya. Nah, Oh, adanya biru-biru yang tidak pekat, Mas. Tapi nggak apa-apa, kita cari. Sabar, Mas, ya. iya, Mas. Ini sambil nunggu juga teman-teman karena banyak sekali shelternya, jadi dia kan bersembunyi. Oh, ini ada, Mas. Oh, ada Nah, lah. Ada, Mas, Mas. Nah, tuh. Warna-warni, Mas. Tenang. Kita lihat. Cari wajah, Mas. Apa ya? mana betul, Mas? Saya carikan Oke, wajah, oke. Mas. Bentar, bentar. Ah, ini teman-teman. Lah. Kita lihat. Tuh. Warna-warni, Mas. Ini kolam hijau. Padahal satu umuran dan satu kolam, Mas. Tapi pengembangannya untuk perubahan warnanya loh. Ini biru. Oke. Ya, ini yang biru. Ini Nah, coklat. ini. Loh, warna-warni kan. Oh, Ada yang hijau, hijau tua. Loh, ya banyak sekali apa jenisnya, Mas ya? ya, Mas. Ini hijau muda. Loh. Satu kolam, satu peranaan, beda warna, tergantung dia pigmen tubuhnya, Mas, untuk menangkap cahaya matahari. Oh, begitu. Kebanyakan yang di luar-luar sana kan mengatakan Iya. yang warna biru ini hasil budidaya. Ini semua Ya. hasil budidaya, Mas. Beda-beda warna kan? Loh, Iya, 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 iya. mau Nah, gimana lagi loh? Ada yang coklat warna-warni toh, Mas. Seperti pelangi. para mami nah, kadang kan banyak di luar sana yang mengatakan ini hasil budidaya itu lobsternya lebih kuat kalau dikirim ke tempat mitra Oh, itu iya. lebih
kuat. Kalau itu benar Mas, karena dia adaptasinya untuk air sumur atau air gunung itu kan sudah dari kecil, jadi tingkat mortalitasnya itu rendah. Kalau lobster air tawar yang dari alam, dia kan dari kecil dari alam Mas, terus pindah ke air sumur yang tingkat ketinggiannya itu rendah, dosisfat oksigennya juga nggak sama, TDS nggak sama, sudah pasti mati mortalitas. Sedangkan dia untuk budidaya itu sudah terbiasa Mas, adaptasi untuk air baru, kondisi kolam yang kotor, tingkat oksigen yang rendah, naik turun, pH naik turun, itu sudah biasa. Kalau dari warna, wah sudah nggak mungkin Mas kalau biru-biru ini. Sudah itu yang loh. Kadang banyak pertanyaan, timbul pertanyaan seperti itu Mas. Iya, kan? Karena kadang orang mikirnya lobster air tawar yang jenis red claw itu kan kalau hasil budidaya itu semua hasilnya biru-biru semua. Kalau mau warna biru gampang Mas, kita tinggal sortir aja Bang, warna biru-biru kita kumpulkan, kita video. Loh, inilah hasil budidaya. Mudah banget Mas untuk membohongi orang. Tapi kita enggak Mas. Karena kita ini di jalur edukasi dan pembelajaran. Betul itu Mas. Jangan sampai kita menyampaikan informasi yang salah atau yang keliru dan bohong Mas. Karena kita di semua di sini Mas, kita belajar. Oke. Jadi kita kembalikan Mas ya, kasihan. Iya Mas. Jadi seperti itu teman-teman, jangan mudah terpercaya dengan kadang orang-orang yang mengatakan lobster air tawar yang bisa biru-biru itu hasil budidaya pure. Nah, karena semua itu ada tekniknya sendiri, ada triknya sendiri untuk pembudidayaan sendiri itu. Nah, oke, Mas Yudi, untuk lobsternya sendiri tuh dikasih makan apa Mas biar dia sehat, nutrisinya dapat? Kalau untuk lobster itu yang penting itu karbohidrat dan proteinnya itu terpenuhi Mas. Kalau saya sih simpel Mas, untuk karbohidratnya kan saya kasih kedelai, ada kacang hijau, karena kedua bahan itu atau makanan itu tidak begitu merusak air Mas, karena tidak banyak mengeluarkan amonia yang berlebih. Sedangkan untuk proteinnya tuh biasanya kan dikasih ikan kecil. Jangan, saya kan orangnya cenderung agak malas Mas. Jadi saya beli aja pelet penglit itu saja yang proteinnya tinggi. Simpel, lebih simpel Mas ya. Lebih simpel dan tidak merusak air untuk amonianya Mas. Iya. Kalau dikasih pelet penglit itu kadang kan kondisi airnya dia lebih keruh. Oh enggak Mas. Untuk pelet penglit itu teksturnya dia tidak begitu merusak Mas. Tidak begitu merusak Mas ya? Iya. Beda dengan pelet-pelet yang lain. Iya. Makanya saya ambil jalur lebih higienis dan lebih simpel lah Mas. Untuk pembudidaya belajar uruman itu yang lebih simpel dan biaya operasionalnya itu juga nggak banyak. Jadi seperti itu. Untuk ngasih makannya sendiri itu yang lebih baik, lebih efisien itu biasanya dikasih makan waktu jam berapa sih? Untuk lobster sendiri lebih baik itu ke sore hari Mas. Sore hari Mas? Ya, jam 4 sampai 5 hari. Karena dia itu hewan nokturnal. Dia lebih cenderung aktif tuh malam hari. Kalau siang kan dia tidur atau di dalam shelter. Jangan sampai dia itu terganggu atau stres. Dan sedangkan makanan dia itu hewan nokturnal. Disarankan pemberiannya itu sebelum dia bergerak atau keluar dari shelter. Untuk menekan tingkat stres. Iya. Kalau dia stres mungkin tingkat kematiannya lebih tinggi Mas ya? Iya Mas. Seperti orang Mas, kalau stres juga mati namanya. Iya. Nah, oke Mas Yudi, terima kasih banyak sudah menemani kita berbincang kali ini. Sama-sama Mas. Budidayanya semakin lancar, semakin sukses ke depannya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu perbincangan kita kali ini bersama kepala farm kita. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya yang lebih menarik lagi pastinya dan edukasi tentang lobster air tawar. Oke, yang ingin join kemitraan bersama kami bisa hubungi nomor nanti di bawah ini. Dan pastinya carilah orang-orang yang benar-benar jujur dalam pengelolaan lobster sendiri dan budidaya lobster air tawar. Oke, dari kami semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini semakin berkembang lagi ke depannya. Semoga Anda semua sehat selalu. Dari kami, salam Capit Mania.